Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The Divorce Insurance? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 6 ya. Harimau itu sungguh nyata berdiri tepat di depan Handul dan Kijun. Dia mengeram dan siap menerkam mereka. Keduanya membeku di tempat. Jelas mereka tidak terlatih untuk hal seperti ini. Tapi tiba-tiba seorang pria dari balik pohon memberikan mereka aba-aba untuk bertindak benar, agar si harimau tidak menerjang keduanya. Pria itu akhirnya keluar dari balik pohon. Dia berjanggut dan mulai memperlakukan harimau itu seperti kucing. Dia menggunakan alat sinar laser ke arah harimau, sembari mengambil foto si harimau tersebut. Namun si harimau tahu kalau dia lagi diakalin dan kembali mengeram. Dengan panik, Kijun melemparkan alat laser itu ke dalam hutan dan mengajak Handul serta pria berjanggut itu untuk lari dari sana. Ketiganya berlari kencang untuk menyelamatkan diri dan entah bagaimana berhasil keluar dari hutan dengan selamat. Ketika drama mulai mereda, Handul dan Kijun akhirnya menyadari kalau pria berjanggut itu adalah Hyunjae yang adalah suaminya Mire. Kemudian Handul dan Kijun diajak ke base campnya Hyunjae. Di sana, Handul dan Kijun mengetahui kalau Hyunjae sudah tahu Mire ingin bercerai dari dirinya. Dan Hyunjae nggak mau menemui Mire karena takut sudah terlambat. Kijun memberinya dorongan motivasi untuk Hyunjae. Kijun berkata, "Jika kamu menaruh seekor kucing dan sebotol racun yang mudah pecah di sebuah kotak terkunci, apakah kucing itu akan mati atau hidup?" Hyunjae menjawab, "Nggak tahu, saya tidak tahu." Kijun menambahkan, "Iya, kita nggak akan tahu. Kecuali kalau ada orang yang membuka kotak terkunci itu." Maka karena itulah, Hyunjae harus bertemu dengan Mire untuk mengetahui jawabannya. Karena motivasi dari Kijun, Hyunjae akhirnya bersedia untuk menemui Mire meskipun dia takut. Setelah percakapan ini, Kijun dan Handul kembali ke pusat desa untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba, Handul dan Kijun dikejutkan oleh tamu tak terduga. Mereka adalah Jeonman dan Nare. Nare langsung menegur mereka karena mereka melakukan hal yang impulsif, bahkan tanpa strategi. Tapi Kijun menegaskan kalau mereka sudah bertemu dengan Hyunjae untuk mencegah perceraian terjadi. Pada saat yang sama, Ayong dan Wongsik pun muncul di sana. Mereka melaporkan kalau mereka tidak menemukan Hyunjae di seluruh desa. Dan karena udah malam, Kijun berkata kalau dia akan tidur di mobilnya. Jeonman dan Wongsik pun mengikutinya. Ketika Wongsik udah kembali ke rumahnya, Jeonman dan Kijun menggelar kasur di mobil Kijun untuk tidur di sana. Jeonman meminta saran kepada Kijun. Kijun tahu kalau Jeonman meminta saran untuk hubungannya dengan Nare. Jadi Kijun tanya, saran seperti apa yang Jeonman inginkan? Saran versi teman, versi sesama manusia, versi AI, atau versi mantan suami? Dengan ragu-ragu, Jeonman menjawab saran versi mantan suami. Wah, berarti Jeonman juga udah tertarik sama Nare nih ya. Di tempat lain, Nare menghampiri Handul. Dia langsung bertanya pada Handul apakah Handul menyukai Kijun. Handul bersikap santai, menepis pertanyaan itu dengan berkata, "Kami kesini hanya untuk menemui Hyunjae. Itu aja." Ah, Handul nih masih belum bisa menerima perasaannya sendiri ya. Kembali ke mobil, Kijun menceritakan tentang awal hubungannya dulu dengan Nare dan apa yang salah dalam pernikahan mereka sendiri. Tapi sekarang, Kijun mengakui kalau hubungannya dengan Nare sudah selesai. Meskipun mendapatkan lampu hijau dari Kijun, Jeonman tetap merasa takut untuk memulai hubungannya dengan Nare. Keesokan paginya di desa, semua tim berkumpul dan Wongsik menyapa mereka lalu menawarkan mereka untuk sarapan bersama. Di saat Ayong dan Wongsik menyiapkan sarapan, Nare menyudutkan Kijun dengan pertanyaan samar. Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Kita tahu lah ya, maksud Nare adalah ada hubungan apa antara Kijun dan Handul. Tapi Kijun menjawab dengan cerdik pertanyaan itu, dengan berpura-pura bego dan berkata, "Oh, hubungan saya dan Jeonman adalah teman dari SD." Akhirnya Wongsik dan Ayong kembali membawakan sarapan untuk semua orang. Setelah sarapan yang lezat itu, Mire akhirnya tiba di desa tersebut. Mire lalu berjalan untuk menemui Hyunjae. Seluruh tim berharap suami istri itu akan reuni dengan bahagia. Tapi percakapan pertama yang Hyunjae katakan adalah tentang harimau. Hal ini sangat membuat Mire muak. Dan dia langsung pergi dengan marah. Handul yang berperan sebagai wasit hubungan menghentikan Mire dan menariknya kembali kepada Hyunjae. Handul mendesak suami istri itu untuk melakukan satu percakapan yang nyata. Mereka harus mengungkapkan semuanya dan mengatakan isi pikiran mereka. Karena itulah suami istri tersebut berbicara lagi. Selama pembicaraan itu, Hyunjae menjelaskan bahwa yang selalu diinginkannya hanyalah agar Mire mengakui hasratnya. Hyunjae ingin mendapatkan pengakuan dari Mire mengenai pekerjaannya itu. Mire menjelaskan, kalau dari awal mereka bertemu, di saat Hyunjae mengulurkan tangannya untuk membantu Mire dulu itu, Mire selalu percaya kepada Hyunjae dan berpikir kalau dirinya tidak akan kesepian. Tapi Hyunjae tidak pernah melibatkannya dan hanya meninggalkannya sendirian untuk obsesinya terhadap pekerjaannya.
Hyunjae mendengar itu merasa sangat bersalah dan meminta maaf kepada Mire. Momen itu terasa berat. Untuk mencairkan suasana dan memberi mereka ruang untuk berhubungan kembali, tim itu meminta agar Wongsik menyiapkan makanan untuk pasangan tersebut, berharap makanan akan menghasilkan keajaiban yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Namun gak beberapa lama kemudian, Mire berniat untuk pergi lagi. Melihat itu, kali ini Kijun langsung menghentikannya, berkata bahwa tim asuransi telah menyiapkan sesuatu yang besar dan meminta pasangan itu untuk tidak pergi. Padahal Kijun tuh gak menyiapkan apapun. Jadi dia meminta timnya untuk berpikir aktivitas apa yang harus dilakukan oleh pasangan tersebut, agar pasangan itu nggak canggung lagi. Dengan segera, Kijun mengidekan agar mereka membuat upacara kelanjutan. Itu adalah upacara untuk mendukung kelanjutan pernikahan Mire dan Hyunjae. Karena ide Kijun itu mendadak sekali, maka karena itu Kijun meminta Wongsik untuk membantunya. Secarakan Wongsik kepala desa. Dengan seluruh warga desa yang turut membantu, menyiapkan tempat, menyiapkan bunga-bunga, bahkan mereka menyiapkan pakaian untuk pasangan tersebut. Akhirnya Mire dan Hyunjae dituntun melalui upacara yang mengharukan di mana mereka kembali mengungkapkan cinta mereka. Semoga Hyunjae dan Mire pernikahannya makin kuat ya, dirayain satu desa begini loh. Setelah upacara itu, seluruh orang menari dan bergembira bersama. Bahkan harimau di puncak gunung yang jauh pun mengeram dengan bangga, seolah-olah memberikan restu resminya. Setelah emosi memuncak, semua orang beristirahat sejenak. Nare menyingkir sebentar dari keramaian, dan Jeonman mengikutinya. Nare lalu menyarankan agar Jeonman mengantarnya ke hotel, yang membuat Jeonman sedikit kaget. Sementara itu, Kijun dan Handul berjalan-jalan di desa itu. Mereka berhenti di sebuah tos serba dan duduk di luar tos serba tersebut. Mereka meminum bir dan mengobrol tentang Natal. Namun tiba-tiba, Handul menyadari kalau ada telepon umum tua di tos serba tersebut. Jadi dia mengambil gagang telepon itu, lalu berpura-pura berbicara dengan dirinya di masa depan. Melihat Handul berperilaku begitu, Kijun pun tersenyum. Setelah Handul selesai berbicara, Handul menyerahkan telepon itu kepada Kijun. Ketika itu, kontak mata yang penuh arti pun tercipta di antara keduanya. Dan akhirnya, Handul menyuruh Kijun untuk melakukan hal yang sama. Kijun lalu mengambil gagang telepon itu dan berkata, "Hei Kijun di masa depan, ingatlah hari ini." Mendengar perkataan Kijun, Handul pun terkejut dan tersenyum lembut. Sedangkan Jeonman dan Nare, mereka akhirnya sampai di hotel bintang 3 dekat dengan area desa tersebut. Jeonman lalu memesan 2 kamar terpisah untuk mereka berdua. Keesokan paginya, sebelum kembali ke Seoul, Nare memberikan ulasan bintang 5 yang gemilang untuk hotel tersebut. Maksudnya Nare ini menilai usahanya Jeonman kali ya. Hihi. Sementara itu, Kijun mengantar Handul pulang dengan mobilnya. Dalam perjalanan pulang, Kijun menoleh kepada Handul dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. "Maukah kau tinggal bersamaku? Tinggallah di rumahku." Maksudnya apa ini? Semuanya memiliki tempat perlabuhan nih. Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.